Assalamualaikum adik-adik. Nah, pada video ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu konsentrasi belajar. Nah, menurut beberapa ahli, termasuk Dimyanti dan Mujono tahun 2009, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi belajar maupun proses memperolehnya. Kedua, menurut Surya tahun 2009, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan siswa pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau memisahkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Yang ketiga, menurut Sumarno tahun 2004, yaitu konsentrasi belajar adalah suatu proses atau perilaku dan fokus perhatian siswa untuk dapat memperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mempelajari atau memahami setiap materi pelajaran yang diberikan. Yang keempat, menurut Slameto tahun 2003, konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Yang kelima, yaitu menurut Olivia tahun 2010, konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dan kesadaran sepenuhnya pada bahan pelajaran yang sedang dipelajari dan mengesampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan tersebut. Dan juga menurut Femi Olivia, konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran atau terpusatnya perhatian terhadap informasi yang diperoleh seorang siswa selama periode belajar. Nah, dari itu kita dapat simpulkan bahwa konsentrasi belajar ini merupakan suatu pemusatan pemikiran dan perhatian terhadap informasi yang diperoleh seseorang selama mereka belajar. Nah, konsentrasi belajar ini juga memiliki sumber kekuatan pikiran yang bekerja berdasarkan daya ingat dan lupa. Mengapa dalam belajar memerlukan konsentrasi belajar? Karena dalam perwujudan perhatian terpusat pada suatu pelajaran. Nah, konsentrasi inilah yang merupakan salah satu aspek pendukung untuk mencapai prestasi yang baik. Karena apabila konsentrasi berkurang, maka pelajaran yang diikuti di kelas maupun belajar secara pribadi dapat terganggu dan tidak dapat diterima secara maksimal. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu konsentrasi belajar, selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar. Menurut Surya tahun 2009, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama itu lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Kurangnya minat dan motivasi belajar yang akan menyebabkan diri kita maupun siswa terpengaruh pada hal-hal yang lebih menarik perhatian saat proses belajar berlangsung. Kemudian yang kedua, timbul perasaan negatif seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, ataupun dendam. Nah, perasaan tidak enak yang ditimbulkan oleh adanya konflik dengan pihak lain atau rasa khawatir karena suatu hal, sehingga menyita sebagian besar perhatian. Nah, perhatian yang terpecah ini tentu menyulitkan anak atau kita semua untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Oleh sebab itu, kita sebagai siswa mudah sekali kehilangan konsentrasi dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan merantakan. Suara hiruk-pikuk kendaraan, suara musik yang keras, suara TV, suara orang yang sedang bertengkar, dan lain-lain itu dapat memecahkan perhatian saat kita ingin berkonsentrasi dalam belajar.
Nah, selain itu, keadaan ruang kelas ataupun ruang belajar yang berantakan juga akan membuat kita merasa tidak nyaman sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, yang keempat, bersifat pasif dalam belajar. Anak yang tidak dilibatkan secara langsung dalam proses belajar mengajar disebut sebagai orang yang bersifat pasif dalam belajar. Bersifat pasif ini akan membawa anak pada perilaku impulsif serta menurunnya konsentrasi karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang kelima, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Nah, konsentrasi belajar ini dibutuhkan pada anak ketika ingin mendapatkan prestasi yang baik. Hal ini banyak ditemukan pada anak-anak yang mampu menciptakan cara-cara belajar yang baik dan efektif. Sementara itu, apabila anak tidak mampu menciptakan cara belajar yang efektif, konsentrasi belajar sulit untuk dimunculkan. Nah, teman-teman, ketika kita tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, maka kita akan merasa sulit untuk berkonsentrasi. Jadi untuk itu, agar kita dapat berkonsentrasi, kita harus menemukan cara-cara yang belajar yang baik dan efektif. Kemudian yang terakhir, gangguan kebugaran jasmani. Nah, ketika anak sedang belajar dalam keadaan tidak bugar jasmani, hal ini akan mengganggu konsentrasinya. Keadaan yang tidak nyaman karena merasa lesu, letih, atau mengantuk akan mengganggu pemusatan perhatian pada siswa dan pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kemudian kita masuk pada topik yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Menurut Nugroho tahun 2007, terdapat berbagai strategi dan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Yang pertama, mengenali karakter. Nah, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak semua individu memiliki gaya belajar yang sama. Gaya belajar seseorang bermacam-macam, ada yang dapat berkonsentrasi jika keadaan sekitar benar-benar sunyi dan sepi, ada juga yang dapat berkonsentrasi jika ada suara musik atau tidak dalam keadaan sunyi. Jadi, untuk meningkatkan konsentrasi, kita harus mengenali karakter kita. Apakah kita orang yang bisa berkonsentrasi dalam keadaan yang sunyi atau orang yang berkonsentrasi dalam keadaan yang ramai atau tidak sunyi. Kemudian yang kedua, pergunakan konsep reward dan punishment dalam belajar. Reward dan punishment ditujukan kepada orang tua untuk memberikan penghargaan jika anak mencapai suatu prestasi. Nah, hal ini dapat terbukti meningkatkan konsentrasi dalam belajar untuk mencapai suatu prestasi tertentu. Karena dengan reward, seseorang akan berusaha seoptimal mungkin untuk belajar secara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan prestasi yang baik. Dan jika prestasi menurun, akan diberikan punishment yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dalam meningkatkan konsentrasi belajar, kita juga menggunakan konsep reward dan punishment dalam belajar. Nah, reward yang di sini kita berikan kepada anak yang sudah memenuhi atau sudah berhasil mencapai tujuan dalam proses belajarnya. Nah, sedangkan punishment sini diberikan kepada anak ketika dia menurun. Nah, tetapi dalam memberikan konsep reward dan punishment ini awalnya kita harus menyetujui bersama antara orang tua dan anak apa yang akan diberikan kepada anak tersebut jika berhasil dan apa yang akan diberikan jika anak tersebut tidak berhasil atau menurun. Nah, yang ketiga, mengubah kebiasaan belajar. Nah, mengubah cara belajar ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta kejenuhan dalam belajar untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya. Belajar tidak selamanya harus dalam kamar. Tidak ada salahnya apabila sekali-kali siswa diajak belajar di luar rumah. Bahkan bila perlu di mall ataupun tempat yang menyenangkan lainnya. Yang penting siswa dapat melakukan belajar dengan baik. Hal ini juga dapat mengurangi ketegangan serta kejenuhan siswa dalam belajar. Nah, pada poin yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan belajar.
Jadi jika sebelum-sebelumnya kita belajar dalam kamar atau belajar di ruang tertutup, sekali-kali kita bisa belajar di ruang terbuka seperti tadi, seperti di mall atau tempat-tempat luar lainnya, dimana untuk mengubah suasana belajar sehingga kita tidak bosan dan juga kita semakin bersemangat dan bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, yang terakhir yaitu keempat, persiapan sarana dan prasarana yang mendukung. Kebutuhan yang diperlukan pada saat belajar diusahakan dekat dan mudah terjangkau. Hal ini dilakukan agar individu tidak perlu berpindah dari tempat atau posisinya untuk mengambil barang tersebut, sehingga konsentrasi belajar tidak akan terpecah. Kelengkapan sarana dan prasarana ini mendukung belajar dapat pula meningkatkan konsentrasi belajar. Sebisa mungkin posisikan ruangan belajar siswa jauh dari TV dengan meletakkan semua kebutuhan yang diperlukan selama proses belajar. Dekat dengan posisi siswa diharapkan siswa tidak perlu meninggalkan posisi belajarnya, hanya sekedar untuk mengambil beberapa kebutuhan perlengkapan belajar. Dengan demikian konsentrasi siswa tidak akan terpecah. Nah, adik-adik, dalam meningkatkan konsentrasi dan belajar, kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses belajar. Sehingga kita, jika membutuhkan sesuatu, kita tidak perlu lagi untuk berpindah tempat atau bergerak kembali. Karena berpindah tempat atau bergerak kembali itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Jadi, untuk meningkatkan konsentrasi dan mempertahankan konsentrasi itu, kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian mendekatkan atau menempatkan sarana dan prasarana itu di sekitar kita, sehingga konsentrasi kita ini tidak terhambur atau berantakan dan memudahkan kita dalam memaksimalkan proses belajar itu. Nah, adik-adik, itulah tadi beberapa cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Kakak harap setelah adik-adik semua menonton video ini, adik-adik dapat memaksimalkan kembali konsentrasi dalam belajarnya. Karena konsentrasi belajar ini merupakan aspek yang sangat penting dalam belajar. Karena konsentrasi belajar ini dapat membantu adik-adik semua dalam memaksimalkan dan juga mengoptimalkan kemampuan dalam belajarnya sehingga mencapai tujuan atau prestasi yang diinginkan. Nah, mungkin itu sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.